Pada punya suami enggak? Gimana caranya supaya suami soleh? Ibu jadi wanita yang disukai Allah, itu rumusnya. Ibu dulu jadi wanita yang baik dalam pandangan Allah, nanti Allah yang ngebulak-balik hati suami. Suami itu nggak bisa jadi soleh gara-gara dicerewetin, diungkit-ungkit yang lalu, diomelin, itu malah makin gak betah. Betul Pak? Betul Pak? Apa makin kangen gak kalau diomelin? Jujur, ini Ramadan. Kalau Bapak diomelin makin kangen gak? Makin sayang gak? Tuh, pengennya dekat atau menjauh? Gak ada orang yang senang kepada orang yang rewel, bawel, comel, judes, galak. Sunatullahnya begitu. Harus dengan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang baik. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya akan menjauh dari sekelilingmu. Gitu. Jadi jadilah makhluk halus. Halus tutur katanya, halus perilakunya. Allah suka, Allah buat orang lain jadi suka kepada kita. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Bu, Ibu, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Biasa-biasa. Cinta boleh, terlalu jangan. Itu membuat Allah tidak suka. Bu, mau bahagia? Jangan banyak berharap dari suami, karena suami ibu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar? Gimana ngarap-ngarap dibahagiakan sama yang susah bahagia? Stres. Mulai hari ini usahakan jangan banyak berharap dari suami. Karena coba, Bu, nggak usah kebanyakan ingat suami ya. Karena suami ibu belum tentu, bukan belum tentu ingat, belum tentu panjang umur. Mau ngapain kebanyakan ingat suaminya? Bu, siapa yang menciptakan ibu-ibu? Jawab. Siapa yang menghidupkan ibu? Siapa yang selama ini menjamin rezeki? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang nutupin dosa emak-emak ini? Siapa yang bisa memberikan sakinah di hati? Jawab. Siapa yang bisa memberi istiqomah? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa memasukkan ibu jadi ahlul jannah? Tuh, dari tadi nggak sepatah pun nyebut suami. Benar? Mau ngapain ingat suami kebanyakan? Doakan suami, gak usah berharap, sakit hati, tahu? Makin centil ibu, makin berharap dari suami, makin tidak bahagia. Ingat ke makhluk itu penyakit, ingat ke Allah obatnya. Kita stres tuh karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ingat suami sebentar aja. Suami pergi kemana? Ya Allah,
langsung ingat Allah. Engkau tahu suami pergi kemana, tidak ada yang lepas dari penglihatan. Titip ya Allah, katanya dinas luar. Saya tidak mau pusing mikirannya, capek, cemburu, pening sendiri. Saya titipkan kepadamu karena suami saya ciptaanmu, milikmu, ada dalam kekuasaanmu setiap saat. Hanya engkau yang bisa membolak-balik setiap hati. Tolong jaga suami saya ya Allah, dia lagi puber kelima kalau nggak salah, lincah melulu. Sholat beres titipkan, ngaji aja daripada capek mikirin yang nggak kelihatan. Pergi kemana Allah Maha tahu. Berapa banyak mungkin yang mau berbuat maksiat, tadinya mau ke diskotik, oleh Allah dibalikan hatinya jadi itikaf. Kata kenapa jadi kesini saya? Apa susahnya membulak-balik hati seorang suami? Membulak-balik jagat saja mudah bagi Allah, betul? Tapi pertanyaannya, ibunya disukai Allah atau tidak? Kalau ibunya nyebelin, Allah lihat sholatnya nggak bener, mulutnya ngomel melulu, jarang baca Quran, bukan mengharapkan rahmat Allah tapi mengharapkan datangnya paket, ya kan? Paket aja, paket, bukan mencari ampunan Allah tapi cari diskon. Susah. Kenapa Bapak senyumnya senyum begitu? Iya, karena saya yang bayar. Lanjut. Saya mau bergurau tapi saya tahu ini lagi didengerin Allah. Malaikat juga nyatet. Tidak ada yang lepas, semua omongan ini bekal balik ke saya nih. Kalau gitu, apakah penceramah bisa menyolehkan orang yang diceramahi? Tidak. Tidak, hadirin. Ini saya nih, jauh-jauh dari Bandung ke sini, aslinya enggak bisa apa-apa untuk menyolehkan, enggak bisa. Saya ceramah ini cuman amal soleh. Yang harus dilakukan penceramah, satu, meluruskan niat. Apa sih niat saya ceramah ini? Ingin kelihatan hebat, keren, pintar, soleh, atau ingin amplop, ingin apa? Allah tahu. Apa niat? Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikannya benar atau tidak? Jangan ngarang, diada-adakan, ditambah-tambah, bohong. Celaka nih saya gara-gara ceramah ini. Yang ketiga, saya berusaha mengamalkan, tidak. Jangan cuma ngomong padahal yang ngomong nggak berusaha mengamalkan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata dia tidak memperbuat. Jadi sebetulnya ceramah ini tidak bisa menyolehkan. Yang kuasa menyolehkan Allah. Dibalikkan hatinya, pulang dari sini ada yang jadi lembut, ada yang tidak mau marah-marah, semuanya Allah yang melakukan. Udah tahu belum ciri orang ikhlas? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, bagi Allah semesta alam. Seperti matahari hanya memberi, taharat kembali, bagai sang surya menyinari bumi. Orang ikhlas secara sederhana, ilustrasinya terus berbuat dan ngarep apa-apa dari makhluk, cukup hanya dari Allah. Atau jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Benar? Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat,
tumor, sakit semuanya ya. Makanya orang-orang yang overacting, sibuk aja ingin dinilai orang lain, sakit itu. Atau seperti gula, ini ilustrasi ya, teh manis tidak pernah disebut teh gula, kopi disebut air kopi, martabak manis tidak disebut martabak gula, padahal yang bikin manis gula. Tapi giliran telur disebut ini martabak telur, tapi giliran penyakit disebut ini sakit gula. Tapi gula tidak dendam tuh, tetap manis aja terusnya. Jadi udahlah, cukuplah Allah yang menilai. Oh, saya sudah berbuat baik, tapi saya nggak ada yang berterima kasih, ya nggak apa-apa. Nih dengar ya, lakukan, lupakan, ulangi, yang kompak, lakukan, sekali lagi. Kenapa harus dilupakan? Allah tidak akan lupa. Apakah Allah menyaksikan setiap perbuatan kita? Jawab. Apakah ada satu perbuatan yang luput dari pengetahuan Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Apakah Allah bisa lupa? Apakah setiap balasan bisa ada yang menghalangi? Bisa ada yang mencegah? Apakah kita harus mengingat-ingat kebaikan kita ke orang? Menyebut-nyebut? Nunggu orang berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang membalas kebaikan kita? Kalau bisa seperti itu, Masya Allah, bahagia. Allah tidak pernah lupa. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dah, anteng aja. Halo, lihat tidak? Bapak baik. Istri curiga gimana? Jawab, Pak. Bapak udah berbuat baik, istri curiga, biarin aja, nggak apa-apa. Itu ujian keikhlasan. Saya sudah berbuat baik, tapi malah saya dihina. Nabi aja sempurna berbuat baik. Ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Kurang apa niat baik Rasulullah SAW? Niatnya baik, contohnya baik, akhlaknya sempurna, perjuangannya semuanya buat umat, tapi dibalas dengan penghinaan, permusuhan. Anteng aja, jangan ribet ya. Halo, nggak ada sakit-sakit hati tuh, nggak ada. Saya nggak enak, saya sudah dandan, suami saya malah menyebut gini, ibu kamu kayak kesemek. Tahu kesemek? Di sini ada nggak di Banjarmasin? Buah genit itu ya, yang pakai bedak tapi nggak rata. Udahlah, lakukan, cukup Allah yang melihat, mendengar. Masya Allah ya Pak. Bapak nggak usah jengkel ya. Bu, saya mau itikaf. Itikaf? Gak mungkin, Jumatan aja jarang, masa ujuk-ujuk itikaf. Ya, saya mau tobat Bu. Saya udah ngomong baik-baik loh, senyum aja. Pulang dari masjid, dari mana semalam Pak? Kan udah dibilangin itikaf, gak percaya, gak ada sejarahnya. Ya udah, ibu mau percaya, mau gak percaya, itu urusan ibu dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya. Saya iktikaf. Ikut-ikutan omongan si Agim, saya juga lihat di YouTube karena gitu. Nah, saya disebut-sebut.
Gak usah jengkel, gak usah marah. Lo Allah udah tahu kan kita itikaf, benar? Tinggal doa, ya Allah, Engkau tahu saya itikaf, istri gak percaya. Hanya Engkau yang bisa menjelaskan, ya Allah. Karena saya jelaskan tetap gak percaya. Memang saya itunya apa tuh dari dulu juga nggak bisa dipercaya. Astagfirullah. Tinggal istighfar, ampun ya Allah, ampun ya Allah, semua ini pasti karena dosa saya. Dengerin Pak, para sahabat itu kudanya rewel saja tobat Bapak, kendaraannya astagfirullah ya Allah, dosa saya sampai kuda kayak gini. Kuda rewel saja istighfar, masa saya nggak enak bandingin dengan kuda. Udah habis waktunya Pak. PDKM itu udah bunyi suruh gimana dong? Hukum mendengar ilmu apa? Wajib. Hukum sholat suruh sunnah. Habis ini aja sholatnya ya, atau saya udah nggak usah marah Bu, biasa aja. Astagfirullah. Lanjut. Jadi gimana saya itikaf, istri tidak percaya. Udah serahkan ke Allah. Tapi saya udah menjelaskan tetap nggak dipercaya. Enggak apa-apa. Tidak semua orang kok bisa percaya ke kita, betul? Tinggal pasrahkan, ya Allah, ampuni saya, istri nggak percaya karena memang saya dari dulu juga suka bohong. Astagfirullah. Tiba-tiba istri belanja sayuran, ketemu dengan tetangganya, Bu, sampaikan terima kasih ya sama suami ibu. Apa-apaan kok ibu berterima kasih sama suami saya? Ya kan suami saya diajak itikaf sama suami ibu, sekarang itu jadi baik sama saya, berkah itikaf diajak suami ibu. Kalau iklan kan begitu. Kalau Allah mau nolong tinggal gerakan aja. Jadi tahu, oh berarti suami saya benar-benar itikaf. Pulang ke rumah, cium tangan, Pak, maafkan saya ya. Apa Bu? Ya ternyata Bapak benar-benar itikaf. Saya suudzon. Tadi ada tetangga yang cerita, Pak maafin saya. Ini ujian buat suami. Udah dibela oleh Allah. Jangan mentang-mentang. Makanya dari dulu saya tidak soleh, karena kamu suka curiga ya. Alhamdulillah Bu, doakan supaya saya istiqomah. Saya sih mengerti ibu tidak percaya ke saya, karena emang dari dulunya juga susah dipercaya. Jadi doakan aja ya Bu, tetap lembut, tetap sopan. Allah yang ngebulak-balik hati istri. Gak usah pakai marah-marah. Marah-marah nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Marah-marah tuh ciri orang yang kurang takwa. Marah-marah tuh ciri orang yang lemah. Marah-marah itu ciri orang yang jauh dari pertolongan Allah. Karena marah-marah tuh mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan Allah. 3. Saya dari tadi nyari air aja, lupa ini Ramadan hadirin. Gak usah terlalu keras si haus. 3. 1. Susah maksiat. 2. Kita makin ikhlas. 3. Ibadah makin nikmat. Sholat Allahu Akbar. Kata Imam Ibnu Qayyim, sholat khusyuk itu awalnya takbir. Allah Maha Besar. Segala-gala yang ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang besar. Hilang.
masalah Allahu Akbar hilang. Makanya tiap ganti gerakan itu takbir, ngilangin. Bapak lagi takut sama istri, Allahu Akbar hilang. Masa Allah Maha Besar yang diingat istri, yang benar aja. Betul tidak? Makanya kalau sholat bisa menjaga takbir aja dengan baik, itu yang lainnya ke bawah baik, Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Sambil begini, sambil paham, sambil merasa Allah sedang melihat. Beda. Doa, orang yang merasa dilihat Allah maunya doa aja. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Tidak ada yang lebih mulia selain dari doa. Doa itu pengakuan Allah yang menguasai segalanya. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya selain dengan pertolongan Allah. Bu, Ibu, makanya kalau lihat suami itu nggak usah banyak bicara, tapi banyak, ya Allah, banyak apa, Bu? Benar, doa. Bapak juga kalau lihat istri itu langsung doain, nggak usah kebanyakan ngomong. Pah, beliin kerudung dong. Kan sabda Rasul, sebaik-baik lelaki yang paling baik ke istrinya. Susah kita nyebut tidak ya kan? Silahkan Ibu, mumpung Ramadan, pilih mau kerudung yang mana, sekaligus sepatunya ya Pak ya, supaya matching. Monggo. Dan gitu doa. Ya Allah, dari mana duitnya? Engkau pemilik langit dan bumi, pemberi rezeki. Kalau memang rezeki istri saya ada, titipkan ke saya ya Allah. Tapi kalau kerudungnya udah kebanyakan dan sepatunya juga banyak, aduh tolong ya Allah, Engkau yang mengatur hatinya. Saya pasrahkan urusan genting ini kepadamu. Kita jarang minta tolong Allah, benar. Gimana Bu, ada nggak? Ada yang cocok Pak, nggak jadi Alhamdulillah ya. Ngapain berdebat, benar? Ngapain berdebat? Mending doa. Kita nggak bisa ngebulak balik hati siapapun. Ini serius hadirin. Doa itu la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Dah, gak ada berantem pulang dari sini. Doain aja. Ibu juga doa. Nanti perang doa. Ya nggak apa-apa lah. Ya Allah, jadikan suami saya suami yang soleh. Di sebelahnya, ya Rob, jadikan istri saya istri yang lembut. Diijabah, baik kan? Daripada apa tuh harus jadi suami soleh, ibu yang harus jadi suami lembut, berantem. Tapi mengandalkan Allah, diijabah, dua-duanya berubah. Ini serius ini. Tadi surat Al-Baqarah berapa? 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku adalah dekat, aku mengabulkan doa. Tuh begitu. Ngebangunin anak, bangun. Nggak boleh gitu, nggak sopan. Pegang kakinya, nah udah waktunya sholat sayang. Hati, ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Bangunkan ya Allah, jadikan ahli sholat. Enak, betul tidak? 4. Yang keberapa?
Terserah, nggak usah bertengkar gitu. Yang ke, saya mau nambah ini dulu tentang bertengkar. Ini kemarin saya cerita di rumah sakit Amanah itu ya. Masih ingat nggak Pak Wali? Ceramah ini, kalau ingat tolong ceramahin lagi ya. Saya istirahat. Ada kakek-kakek umur 70, bukan kakek-kakek, bapak-bapak. Nah, enak nyebut kakek-kakek. Karena saya umurnya juga udah hampir 70 ya. Bapak-bapak umur 70 sehat, awet muda, seger. Pak, apa rahasianya? Bapak sehat terus, seger, awet muda. Saya sih resepnya mah tidak mau berdebat, tidak mau berbantah-bantahan, itu aja sih. Oh, jadi menurut Bapak kalau orang tidak suka berdebat, tidak suka berbantah-bantahan, jadi lebih sehat, jadi lebih seger. Ya mudah-mudahan sih gitu. Tiba-tiba pemuda itu bilang gini, kalau menurut saya sih nggak mungkin lah Pak, masa hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi seger, jadi awet muda? Enggak lah, nggak mungkin Pak. Tahu jawaban si Bapak? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres, udah dibilangin mau berdebat, tuh kan terlambat. Ya udah nggak apa-apa, loading dulu kita ini. Udah, Pak, kita olahraga ya. Ayo Bu. Nggak jadilah. Ayo, beres aja. Pak, kita pagi ini makan ini ya, bubur ayam. Ayo, tapi nggak enak bubur ayam, mending nasi uduk. Oke, beres. Perkara nasi nggak ada apa-apa. Pak, kita hari ini naik sepeda yuk. Siap. Kamu mending jalan kaki. Ayo, itu enak. Kita semuanya diributin Pak. Mau makan debat, mau pergi debat. Jangan belok kiri kanan itu macet, tahu ribut. Nonton sepak bola ke kiri, apa ke kiri, ke kanan ribut. Bahkan mau tidur aja, Pak, jangan berdebat ya. Kata Agim, jangan suka berdebat. Emang siapa yang mau berdebat? Ribut. Ada yang suka kayak gitu enggak? Nggak ada kerjaan, nunggu mati aja ribut terus ya. Yang keempat, apa? Kalau kita yakin Allah Maha Dekat, Allah udah tahu keadaan kita, benar? Allah tahu nggak cicilan ibu? Allah tahu nggak kontrakan udah harus dibayar? Bayaran anak harus dibayar? Tahu tidak? Tahu. Allah tahu tidak Bu, suami ibu lagi lincah? Tahu. Kita sakit, Allah tahu segala-galanya. Jadi kalau kita doa itu sebetulnya bukan ngasih tahu Allah, karena Allah udah tahu. Kita doa adalah ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Tapi kita jadi banyak doa, banyak ibadah. Jadi jangan merasa kita tuh sendirian. Nggak ada sendirian, nggak ada. Walaupun di padang pasir, walaupun di hutan belantara, walau di penjara, walau di sel isolasi sekalipun, Allah Maha tahu. Makanya kita jadi tenang, ada Allah. Bagaimana dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, senantiasa mengawasi kita semua. Allah Maha tahu keadaan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Ini seperti di Palestina ya, Allah tahu apapun yang terjadi di sana. Tidak ada peluru berseliweran kecuali Allah tahu. Tidak ada yang terluka kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang meninggal kecuali itu pun dengan izin Allah. Yang tertimpa, yang rubuh, yang lapar, yang sedih, tidak ada satupun
yang tidak diketahui Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi kalau kita lagi terhimpit, ya Allah, Engkau tahu keadaan diri ini. Engkau tahu saya sedang sangat lapar dan tidak ada makanan sama sekali, tidak ada air yang bisa diminum. Tolong ya Allah, hanya Engkau penguasa, Engkau tahu keadaan kami. Nah, itu luar biasa membuat tenang. Betul tidak? Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Enak Pak hidup kayak gitu Pak. Di sini di pesantren dititipi karyawan 1.400, harus gajian ya kan, tiap bulan. Udah gitu karyawannya tuh pada nikah, pada beranak ya. Nah anaknya juga dipikirin itu, dan tambah tua, pensiun. Kalau hanya ngitung-ngitung, belum lagi harus ngebangun, berat. Ini aja di sini 5,5 miliar ya Pak ya untuk operasional ini. Alhamdulillah, tapi kan cukup, betul tidak? Allah yang mengurus. Sama dimanapun, kalau nggak ngandelin Allah pening. Waktu COVID kemarin Pak, pesantren rapat tuh para pimpinannya, kita punya cadangan dana hanya 3 bulan. Habis 3 bulan dana kita habis. Karyawan segitu banyak, murid juga banyak, gimana? Allah penguasa. Alhamdulillah. Covid-nya juga nggak jelas, adanya nggak jelas, udahannya nggak jelas, betul tidak? Kan kita ujuk-ujuk pakai masker semuanya kan, udah gitu pada dibuka begini. Allah yang mengetahui semuanya. Rezeki Allah yang ngatur. Jadi kalau mau pensiun tenang aja. Ini kan ada yang pensiunnya 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Kenapa pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal ya kan? Benar tidak nih? Apalagi di sini kan terkenal masjid itu jenazah. Apa tuh? 1.000 ya Pak ya. Jadi jamaah berkurang tidak? Berkurang. Asal dari sini terus ke depan ya kan? Bu, Pak, tenang, ada Allah ya.